Bertemu lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya berada di situs atau Candi Pendem yang masih dalam proses ekskavasi. Lokasinya berada di Desa Pendem, Kecamatan Batu. Mari kita telisik Candi Pendem ini. Situs Pendem atau Candi Pendem yang berada di Desa Pendem, Kota Batu, Jawa Timur. Candi Pendem ini juga mempunyai nama sebagai Candi Manunjung. Dulunya, saat ini masih dalam proses ekskavasi setelah terkubur di dalam tanah akibat letusan gunung berapi. Posisinya pada sisi sebelah barat dan sebelah selatan dilintasi aliran Sungai Purba yang sangat penting pada masa itu. Keberadaan bangunan di antara sungai dan gunung ini merupakan pertimbangan kondisi yang menyeimbangkan dengan alam. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kondisi alamiah yang ada di sini. Brantas dianggap sebagai suci dan Wukir juga gunung suci. Dalam legenda lokal, Wukir sebagai puncak dari gunung Arjuna yang dipindahkan oleh Semar. Jejak arkeologis di Pendem ini sudah banyak didapati, antara lain arca beraliran jiwa, lesung batu, linggayoni, dan masyarakat menyebutnya sebagai Punden Mbok Rondo. Artinya petunjuk awal di Pendem ini adanya sebuah tinggalan di masa lalu yang sudah diketahui. Informasi itu sudah ada sejak zaman Hindia Belanda pada awal tahun 1900 dan 1920. Dari kedua sumber itu disebutkan adanya temuan arca yang ada di daerah Pendem. Hanya dalam keduanya tidak disebutkan adanya tinggalan purbakala yang berupa reruntuhan candi. Oleh karena itu ada kemungkinan inventarisasi yang dituangkan catatan sejarah Belanda itu bahwa candi ini sudah tertimbun tanah sejak pada masa tersebut dan tidak terekam. Tetapi dalam tulisan tersebut ada candi yang dijumpai setelah menyebang Sungai Brantas. Candi ini harus dicari tidak jauh dari Pendem. Sangat mungkin bahwa bangunan candi ini ada di Pendem. Diduga candi ini dilihat pada tahun 1812. Itu adalah candi yang ada di Pendem ini. Itu kemungkinan arca-arca yang ada di Pendem ini semula ada di sini yang dipindahkan ke sebelah utara. Candi ini sempat tertimbun tanah akibat letusan gunung berapi dan adanya penjarahan yang dilakukan oleh warga. Terbukti adanya timbunan bebatuan di sumuran candi. Ada bebatuan di sumuran candi ini adalah timbunan baru. Dari hasil penggalian di sini ada indikator bahwa candi ini tidak dibangun dalam satu masa, tetapi lintas masa, yang menjadi pertanyaan dari sekarang bahwa periode yang mana adanya bangunan candi ini. Tidak jauh dari lokasi ada peninggalan penting yaitu prasasti Sangguran yang berangka tahun 928. Temuan candi dalam situs Pendem ini ada kaitannya dengan prasasti Sangguran. Prasasti Sangguran ini dibuat pada awal abad ke-10 dan merupakan catatan penting bagi Kota Batu. Hal ini pertanda mulainya sejarah Kota Batu. Di sana diberitakan bahwa masyarakat Desa Sangguran dikatakan sebagai daerah perdikan karena memiliki bangunan suci. Hasil tanah perdikan tersebut digunakan untuk kepentingan pelaksanaan upacara di suatu bangunan suci yang bernama Mananjung. Oleh karena itu, Mananjung ini harus dicari tidak jauh dari daerah Sangguran ditemukannya. Dugaan kuat kalau bangunan suci Mananjung itu adalah temuan situs di Pendem ini. Temuan ini sekaligus menegaskan kalau Mananjung tidak ada kaitannya dengan pertitaan Songgoriti. Kalau benar ini Mananjung, maka ini sangat penting bagi sejarah Kota Batu.
Sedangkan prasasti Sangguran ini merupakan prasasti pada batunya berangka tahun 850 Saka atau 928 Masehi, lebih dari 1000 tahun sampai saat ini. Yang kemudian di daerah Desa Mulyorejo yang berdampingan dengan Desa Pendem, dan menyebutkan nama penguasanya di daerah pada saat itu adalah Sri Maharaja Rakai Pankaja Diawawa Sri Wijaya Loka Namot Tungga atau Diawawa. Prasasti Sangguran ini prasasti Sangguran Landayan di sebelah selatan Bukit Minto, daerah di mana terletak tanah yang dimiliki oleh keluarga Minto di Skotlandia. Prasasti yang berbentuk tablet ini disebut sebagai prasasti Minto atau Minto Stone karena dihadiahkan oleh Raffles kepada atasannya, yaitu Lord Minto yang menjadi wakil Raja Inggris di Hindia Belanda. Keduanya pernah memimpin Hindia Belanda ketika Britania Raya. Penyelidikan arkeologi akhirnya mengetahui bahwa prasasti ini, yaitu di Ngadat, sekarang berada di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Oleh sebab itu, nama lain dari prasasti ini adalah prasasti Ngadat. Penemuan situs Pendem di Junrejo Batu ini pada tahun 2019 memunculkan spekulasi bahwa bangunan suci terkait dengan isi prasasti ini adalah candi tersebut. Prasasti setinggi 2 meter ini dengan bobot kurang lebih 3,8 ton. Ini dianggap penting karena menyebutkan Raja Medang yang berpusat di Jawa Tengah sebagai penguasa daerah Malang di Jawa Timur. Meski angka tahunnya tidak bersepakat dengan prasasti lain, isinya dianggap dapat membantu memecahkan misteri pindahnya pusat kekuasaan atau pemerintahan dari Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur. Mari jelajahi jejak sejarah di Candi Pendem, Kota Batu. Generasi muda dan para pecinta sejarah, sudahkah kalian mengenal Candi Pendem yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur? Situs bersejarah yang masih tersembunyi ini menyimpan jejak sejarah peradaban masa lalu yang menanti untuk dijelajahi. Mengapa kamu harus datang ke sini? Yang pertama, kita bisa mengungkapkan misteri sejarah yang masih tersembunyi. Yang kedua, kita bisa menyaksikan langsung peninggalan kuno yang penuh dengan cerita. Yang ketiga, kita bisa menambah wawasan sekaligus meningkatkan keindahan alam Kota Batu. Jadi, jangan hanya membaca di sejarah, jadilah bagian dari petualangannya. Ayo datang, abadikan momenmu, dan jadilah generasi yang peduli akan warisan budaya kita. Candi Pendem, lokasinya di Desa Pendem, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Siap menjelajah? Tag temanmu dan rencanakan kunjunganmu sekarang juga. Jadi ini adalah situs Pendem, informasinya bahwa ini diekskavasi sebagai Candi Pendem dilakukan pada tanggal 9 November sampai 18 November tahun 2020. Nah, ini keseluruhannya adalah 11 meter kali 10 meter persegi. Hasil ekskavasi menemukan sisa sebuah bangunan candi yang berbahan bata yang tinggal menyisakan struktur fondasi bangunan yang berbentuk bujur sangkar ukuran 7,5 meter kali 7,5 meter. Struktur fondasi ini terdiri dari 6 lapisan dengan ketebalan fondasi secara keseluruhan memiliki ukuran 120 sampai 140 cm. Nah, ini topologinya adalah dimensi batu bata penyusun struktur bata ini memiliki kesamaan dengan batu bata penyusun bangunan dan struktur pada situs Sekaran yang ada di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Diperkirakan bahwa batu bata kuno yang berada di situs Pendem ini merupakan sisa bangunan candi. Keberadaan candi ini tidak terdeteksi dalam catatan masa Hindia Belanda tentang peninggalan purbakala di Indonesia.
Nah ini, menurut beberapa ahli, Candi Pendem ini terkait dengan bangunan yang disebut dalam prasasti Sangguran. Catatan tahun 1836 menyebutkan bahwa adanya prasasti Sangguran di daerah Ngandat, Mojorejo. Situs Pendem ini berjarak kurang lebih 1 km dari daerah Ngandat yang dipisahkan oleh Sungai Brantas. Prasasti Sangguran ini berangkat tahun 850 Saka atau 928 Masehi, menyebutkan tentang sebuah candi I Sangyang Prasada Kabaktia ing Sima Kanjuru Gusalyan. Nah ini berdasarkan sumber sejarah dan bukti arkeologis, bangunan candi ini di situs Pendem atau Candi Pendem ini masih berdiri hingga tahun 1812. Namun pada tahun 1900-an candi ini tidak ditemukan lagi. Dengan demikian bangunan candi ini, lokasi ini sepertinya sengaja dipendam dan bongkahan-bongkahan batu andesit dan tanah antara tahun 1812 sampai 1900. Temuan koin bertulisan Nederland Indi tahun 1825 dan koin bertuliskan Java 1810 serta pecahan mulut botol yang ditemukan di antara tatanan bata saat ekskavasi. Nah, candinya tampak seperti ini. Candinya berada di tengah-tengah kuburan umum ya, di tengah-tengah kuburan umum di sini. Nah, cuman yang jadi permasalahan, yoninya terpisah di sini ya. Yoninya terpisah, jadi ada di depan, ada dibuatkan payupan sendiri di sini. Dan payupan sendiri ini yoninya. Ya, ada sebuah patung di situ, patung sapi atau apa ya. Nah ini berbahan batu andesit ya. Nah nanti kita bahas lagi tentang yoni. Kita masuk ke candinya. Candinya ini ya. Ini candinya dalam proses ekskavasi di sini ya. Ini Candi Pendem atau situs Pendem. Nah kalau dilihat dari struktur batanya atau struktur batu-batuannya di candi ini adalah peninggalan dari Mataram kuno ya, dari Mataram kuno. Sehingga, nah ini sebelum Prah Majapahit. Nah ini kalau digali mungkin lebih dalam lagi ya, kita akan menemukan struktur pondasinya yang lebih besar lagi ya. Nah ini batu batanya, batu bata, aduh berat sekali, ukurannya besar sekali ya, besar dan tebal. Nah ini batu batanya ukurannya gede-gede, jelas sekali ini bukan dari zaman Majapahit, mungkin dari Mataram kuno ya, Mataram kuno. Nah ini ruangan di tengah-tengah candi, ruangan di tengah-tengah candi tampak seperti ini. Nah kalau dari Majapahit biasanya ada 3 garis melengkung batu batanya ya, 3 garis melengkung. Nah ini yang jelas susunan candi ini besar sebenarnya ya. Kalau dikaitkan dengan candi Sekaran yang berada di desa Sekaran mungkin sekitar 10 km dari sini. Nah itu ya cukup besar juga, era kerajaan Pramajapahit juga. Nah ini struktur bangunan candinya ya, struktur bangunan candinya tampak seperti ini. Nah ini sekitarannya, mungkin kalau digali lebih dalam lagi kita akan menemukan pondasi atau badan dari candinya. Nah ini lokasinya berada di tengah-tengah kuburan umum ya ini. Nah ini situsnya di bawah ini. Nah itu ada yoninya ya, tempat menaruh lingganya. Nah ini, nah di sisi sebelah sini, nah ini ada ruangan yang bolong ini ya. Nah itu konon katanya ada zaman-zaman dulu di
dicari atau dilubangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari harta karun, sehingga setelahnya akhirnya ditutup, dipendam lagi dengan batuan biasa ya, sehingga kita nggak tahu di dalamnya. Nah, tampak di dalam dari bangunan ini katanya sih ditemukan juga perhiasan dan lain sebagainya, harta karun zaman dahulu ya. Nah, di lubangnya itu kemudian ditutup kembali, akhirnya dipendam. Nah, ini tampak seperti ini ya. Nah, ini lingga yoninya ada di tengah-tengahnya ya, ada di tengah-tengah dari candi ini. Biasanya kalau candinya besar sini ada lubang di tengah, itu adalah tempat pripih atau istilahnya rohnya candi, intinya candi ada di lubang di tengah-tengah candinya. Nah, itu hal yang paling penting dalam candinya. Nah, sebagai tempat sembayangan, sebagai tempat pemujaan atau pendermaan seorang raja, nah biasanya tampak seperti itu. Jadi ada peripih di tengah-tengah candinya biasanya. Nah, ini kita juga melihat di sini adalah ada lubang ataupun ruangan di tengah-tengah candi ini. Jadi candinya sekitaran ini semuanya ya. Ini sampai di sini. Nah, ini. Nah, di sininya ini ada peripihnya. Peripih mungkin pada zaman dahulu tempat menyimpan atau harta-harta berharga. Akhirnya dicari peripih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dilubangi, kemudian diambil hartanya, kemudian dibuntu lagi ya, ditutup lagi. Nah, ini tempatnya di sini ya. Zaman kerajaan Kauripan atau apa ya, mungkin sebelum Majapahit pokoknya ini. Nah, ini kelihatan batu-batunya adalah batu bata yang ukurannya besar-besar sekali. Ukurannya batu-batunya besar-besar sekali. Nah, ini ada yang sampai segi 4 atau persegi ini. Nah, ini milik kota Batu ya, milik kota Batu. Di Candi Pendem ini atau situs Pendem ini masuk wilayahnya kota Batu ya, meskipun masih pinggiran perbatasan dengan kota Malang ya. Ini daerah Pendem ini masih wilayahnya kota Batu. Nah, kalau dari bongkahan-bongkahan dari struktur candinya, nah ini candinya sebenarnya gede ya kalau diekskavasi lebih lanjut. Cuman di sini batunya tidak terrekonstruksi dengan baik lagi, tidak direposisi semestinya, karena mungkin yang menemukan pun tidak tahu harus ditaruh di mana. Nah, ini ukurannya gede-gede semuanya. Nah, ini juga batunya miring-miring semuanya dan bercampur dengan tanah, sehingga sulit sekali untuk merekonstruksi ulang dari bangunan candi Pendem ini. Nah, kalau di candi sekarang biasanya adalah untuk tempat pemujaan ya, Tribhuwana Tunggadewi. Nah, kalau ini kita belum tahu ini untuk pemujaan siapa. Nah, ini yang jelas ini adalah Candi Pendem atau situs Pendem yang lokasinya di Desa Pendem. Nah, kalau di peripih atau tempat lubang di tengahnya tampak seperti ini ya, tampak seperti ini ya. Ada batuan andesi, tapi di tengah-tengahnya ada yoni juga. Nah, lingganya saya nggak tahu di mana. Di sekitarnya juga masih ada batu-batuan, tapi tidak berbentuk di sini ya. Nah, ini batu-batu besar, batu-batuan gunung, tapi tidak berbentuk. Kalau tempat-tempat lain biasanya batu-batuan andesit itu berbentuk kotak semuanya, kemudian itu adalah bagian dari candinya. Kalau sini candinya pasti dipastikan ini adalah bahan batunya adalah batu bata merah, tapi ukurannya luar biasa ukurannya ya. Nah, ini satu bata itu ukurannya sedemikian tebal ya. Ini
Jadi ini ukurannya tebal-tebal sekali. Nah, menurut informasi bahwa ini adalah sudah kakinya, tapi kita belum tahu lagi di bawahnya, karena ruangan ini juga masih 1 meter 2 meter ke bawah, sehingga mestinya masih ada pondasi dari candinya yang ke bawahnya. Nah, kalau dilihat dari sininya, ini tadi bahwa struktur dari candi ini berbahan batu bata merah yang jelas sekali bukan dari kerajaan Majapahit. Jelas sekali bukan dari kerajaan Majapahit. Karena apa? Ukurannya cukup besar sekali, berat sekali ini satu ginian, satu bata, berat sekali ini, sangat berat. Nah ini tebalnya, lumayan tebal sekali ya. Nah ini terus ukurannya juga besar sekali. Nah, ini struktur dari candi Pendem atau situs Pendem. Ya dinamakan Candi Pendem. Kenapa? Karena ditemukannya di desa Pendem. Nama aslinya candi apa kita nggak tahu pada zaman dahulu. Ya pada zaman Kauripan ataupun zaman kerajaan sebelumnya. Nah ini kalau candi sekarang meskipun itu bangunan dari kerajaan sebelum Majapahit, tapi dipakai untuk beribadah pada saat Raja Tribhuwana Tunggadewi. Ken Arok juga pernah datang ke candi sekarang. Nah kemungkinan ini dengan era yang sama, ini juga dipakai untuk beribadah di zaman kerajaan Majapahit juga. Nah ini situsnya, ya situs Candi Pendem. Ya, situs Candi Pendem. Nah, yang dari sana itu masih mengalir airnya. Nah, ini juga ada pengamanan dari pemerintah Kota Batu, diberikan seng supaya tidak rusak ya, tidak rusak kena panas, kena hujan dan lain sebagainya, ataupun longsor karena hujan. Ya, akhirnya dikasih pagar. Ini sudah cukup membantu untuk mengamankan dari situs atau Candi Pendem ini ya. Nah mungkin kalau ada pendanaan lebih lagi, mungkin bisa dijadikan tempat wisata dengan cara diekskavasi lebih lanjut, kemudian ditata ulang dari candi-candi Pendem ini. Nah ini candi bagian atasnya ya. Ini candi bagian atasnya. Ya, jadi kalau misalkan ini berbentuk candi yang utuh, ini bisa menjadi destinasi wisata sejarah. Yang mana dikatakan dari informasi bahwa ini dibangun sebelum tahun 1000. Berarti ini umurnya sudah 1000 lebih sampai sekarang. Sudah 1000 tahun lebih sampai sekarang. Nah ini zaman kerajaan Belanda sudah didatangi ya pada saat itu. Nah ini Candi Pendem. Nah bagi yang kepingin kesini bisanya menggunakan sepeda motor. Kenapa? Karena memasuki jalan kampung yang cukup kecil, enggak ya bisa sih dengan membawa mobil, tapi ukurannya pres dengan jalannya sehingga nggak bisa salipan ya. Kalau sepeda motor bisa langsung diparkir di sebelahnya makam umum, kita masuk lewat makam umum sampingnya ya. Nah ini bisa kita melihat-lihat dari Candi Pendem ini. Nah berikutnya kita coba sih melihat ada tempat Lingga dan Yoni di depannya. Nah ini tempat Lingga dan Yoni yang sedikit tidak jadi satu di candinya. Nah sedikit ada perbedaan di sini. Kalau candinya tadi berbahan batu bata merah,
Untuk lingga dan yoninya berbahan batu-batuan andesit, ya, batu-batuan andesit. Nah, ini kalau dilihat dari struktur yoninya di sini, ini cukup besar sekali. Ya, ini tempat lingganya ya, cukup besar sekali. Nah, ini cukup besar sekali ya. Jadi kemungkinan candinya besar juga. Kalau yoninya aja sekian, berarti candinya ya ukurannya besar juga. Biasanya kecil-kecil ya zaman Majapahit, tapi ini yoninya gede banget. Nah, ini ada patung sapi atau apa ya, karena kepalanya sudah terpenggal atau terputus, sehingga kita nggak mengetahui aslinya apa ya. Nah, ini lingga dan yoninya ya. Lingganya di mana kita nggak tahu, karena ya tinggal menyisakan ini. Cuman di sini juga ada terputusnya ya. Ini biasanya ada tempat mengalirnya air ya, tempat mengalirnya air. Tapi ini terputus di sini, tinggal kotaknya saja. Ya, ini dari Candi Pendem atau situs Pendem, yang lokasinya di Desa Pendem, Kecamatan Pendem juga ya, masuk Kota Batu. Nah, ini dari Candi Pendem ya, yang diekskavasi kurang lebih 4 tahun yang silam. Ini Candi Pendem. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk kita sikapi atau kita ikuti, dan buang sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Pendem atau situs Pendem. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.